Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di obrolan apresiasi budaya lokal. Dan malam hari ini kita akan membahas tentang habislah gelap terbitlah terang budaya perempuan berdaya bangsa berjaya. Dan alhamdulillah di malam hari ini saya bersama dengan narasumber Ibu Dr. Eri Iswari M. Hum, dosen Departemen Sastra Daerah FIB Universitas Hasanuddin. Dan malam hari ini kita akan ngobrol lewat Zoom. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, selamat malam Bu Dr. Eri. Ya, waalaikumsalam. Lama baru ketemu Bu ya. Iya, Pak. Alhamdulillah. Akhirnya malam hari ini kita bertemu pas momennya di malam tanggal Hari 21 ya. Besok kita memperingati Hari Kartini. Jadi tepat banget topik kita pagi malam hari ini. Baik Ibu Eri, mungkin ada sedikit dulu pengantar dari Ibu. Apa sebenarnya sih makna gelap dan terang kita kaitkan dengan kondisi budaya di masyarakat sekarang terkait dengan bahasan kita malam hari ini? Mungkin ada sedikit pengantar dulu dari Ibu Eri. Silakan. Iya, jadi berdasarkan judul yang diberikan apresiasi habis gelap terbitlah terang budaya Ya, perempuan berdaya bangsa berjaya. iya. Jadi sebenarnya kita tahu bahwa buku Kartini habis gelap terbitlah terang. Nah, kita berharap bahwa eh, terang di masa kini kita peroleh lewat pengetahuan kita, wawasan kita berdasarkan budaya. Hmm, Seperti tema Hari Kartini tahun 2026 ini kan ya. temanya adalah pemberdayaan perempuan di era digital, kemandirian generasi muda dan perlindungan anak menuju Indonesia Emas 2045. Hmm, Nah, jika perempuan berdaya, maka insya Allah bangsa akan berjaya karena di tangan ibulah peran seorang perempuan hmm, itu bisa melahirkan generasi-generasi emas. Seperti kata pepatah bahwa kalau kita mendidik seorang laki-laki, maka kita hanya mendidik seorang individu. Tetapi kalau kita mendidik seorang perempuan atau ibu, maka kita mendidik satu bangsa. Seperti itu. iya. Nah, kalau melihat Ibu saat sekarang ini, apa sih sebenarnya, bagaimana Ibu melihat relevansi semangat Raden Ajeng Kartini ini dalam konteks tantangan generasi muda saat ini? Karena di dunia era modern saat sekarang ini tentu banyak sekali tantangannya, khususnya anak-anak muda, khususnya juga kaum perempuan ya, anak-anak muda perempuan tentunya. Nah, terkait dengan misalnya dengan khusus ancaman narkoba ini juga sangat penting kita juga untuk lihat bagaimana tantangannya generasi muda saat ini, Bu Eri. Silakan. Iya, jadi tantangan generasi muda sekarang ini saya kira memang sangat deras ya dan sangat Hmm, berat gitu. ya. Begitu juga yang dialami oleh para ibu, karena Hmm, biasanya ibu dikatakan adalah pendidik pertama di dalam rumah tangga atau masyarakat yang terkecil. ya. Dan kita lihat bahwa bukan hanya medsos yang saat ini selalu menemani para generasi muda atau anak-anak kita mulai dari yang kecil, tetapi justru bahaya yang paling besar adalah bahaya narkoba itu. Hmm, Jadi saya kira peran perempuan untuk berdaya lebih kuat itu memang penting selalu didengungkan ya dan eh, disosialisasikan seperti itu. Karena kalau para ibu-ibu dan juga para perempuan, khususnya para generasi muda, generasi milenial atau mungkin Gen Z, tidak memahami bahaya narkoba atau bahaya obat-obat terlarang, hmm, psikotropika lainnya, maka inilah yang akan menimbulkan bencana bagi kehidupannya. Jadi saya hmm, kira sejak dini memang perlu pengetahuan. Saya kira BNN kan punya kegiatan bahwa ya. eh, apa namanya sosialisasi tentang bahaya narkoba. Karena orang-orang yang memang menjadi agen ataupun apa namanya bandar narkoba akan menempuh berbagai cara agar supaya anak-anak kita menjadi anak yang tergantung pada narkoba itu. Sehingga itulah Hmm, yang mungkin juga bukan hanya anak-anaknya yang penting memahami bagaimana cara bandar narkoba ataupun pengedar itu menyisipkan
narkoba itu dalam kehidupannya atau dalam pergaulannya, tetapi ibu-ibu rumah tangga sekalipun harus paham bahwa bagaimana cara para pengedar itu, para bandar itu memberikan apa namanya ya, memberikan narkoba kepada anak-anak kita secara tidak langsung. Apakah Hmm. misalnya lewat permen, Ya. apakah misalnya lewat rokok, ataukah mungkin minuman. Ibu-ibu rumah tangga juga harus paham agar dia bisa menjelaskan kepada anak-anaknya bahwa harus hati-hati di dalam berinteraksi dan bersosialisasi dan berkawan dengan orang-orang di sekitar sekalipun itu sahabat. Karena Hmm. sekalipun sahabat atau teman bermain yang biasa tiap hari anak-anak kita temani bermain, tetapi kita tidak bisa mempercayainya 100% karena disitulah kadang-kadang diselipkan cara untuk membuat anak-anak kita tergantung dengan psikotropika atau narkoba itu. Jadi memang Hmm. harus ekstra hati-hati. Iya. Oke, dan tentu kita melihat bahwa saat ini memang narkoba ini sebagai penjajahan modern ya. Kalau dulu kita dijajah oleh penjajah, oleh Hmm. Belanda misalnya, tapi saat sekarang ini salah satu penjajahan modern ini adalah narkoba ya. Mengapa narkoba ini bisa disebut sebagai bentuk penjajahan modern terhadap bangsa ini, Bu Er? Ya, saya kira eh, penjajahan narkoba ini lebih sadis dan Hmm. efeknya lebih kejam dibandingkan penjajahan zaman kemerdekaan. Iya. Karena penjajahan zaman kemerdekaan itu hanya fisik ya, dan Betul. hanya pada satu generasi atau saat penjajahan itu terjadi. Iya. Tetapi penjajahan narkoba adalah penjajahan seumur hidup. Hmm. Pada Iya. saat seorang anak mulai tergantung nasibnya dan juga pikirannya, eh, mental dan fisiknya tergantung sama narkoba, maka dia akan mengalami penjajahan seumur hidup dan akan mengalami apa namanya kerugian seperti itu dalam tanda kutip seumur hidup. Karena bisa jadi masa depannya rusak karena dia tidak bisa belajar, tidak bisa lagi berpikir karena efek samping dari narkoba itu. Sehingga penjajahannya lebih berbahaya dan lebih sadis dibandingkan penjajahan fisik pada Hmm. zaman meraih kemerdekaan seperti itu. Iya, iya, iya. Memang berat ya, karena kalau narkoba ini kayaknya seumur hidup ya, kalau memang kita tidak bisa lepas dari pengaruh itu sendiri ya, Bu Eri. Hmm. Nah, dalam perspektif budaya, bagaimana narkoba bisa merusak identitas dan karakter generasi muda saat ini, Bu Eri? Ya, jadi nilai-nilai peradaban, nilai-nilai kesantunan, nilai-nilai moral, bagaimana menjaga siri, bagaimana menjaga martabat diri dan keluarga itu memang harus ditanamkan sebagai nilai-nilai budaya yang kita anut dan Hmm. perlu dipahamkan kepada generasi muda bahwa jika nilai-nilai itu tergerus dan kita tidak pegang, maka apa namanya kita akan hilang pegangan dan disitulah pada saat kita kehilangan pegangan atau anak-anak kita kehilangan pegangan, maka disitulah mereka butuh sesuatu suntikan ataukah mungkin obat yang membuat mereka bisa merasakan kebahagiaan atau happy. Dan Hmm. awalnya cuman tes-tes gitu karena pengaruh pergaulan, pengaruh teman-temannya yang mengatakan bahwa jika memakai narkoba atau misalnya menggunakan psikotropika jenis tertentu itu bisa membuat kita happy, fly seperti itu dan merasakan kebahagiaan yang sangat bahagia. Nah, sehingga anak-anak mungkin ingin mencobanya seperti itu dan akhirnya karena sudah ketergantungan terus-menerus ingin happy, ingin fly seperti itu, akhirnya mereka tergantung. Hmm. Dan bukan saja fisik, psikis, mental dan juga otak mereka yang dipengaruhi oleh narkoba atau dicelakakan oleh narkoba itu, tetapi juga masa depan dan juga keluarganya. Kita bisa melihat beberapa keluarga yang anak-anaknya menjadi korban narkoba, maka di samping anak-anak itu tidak berhasil dalam kehidupannya karena sudah terlanjur otaknya itu apa namanya terkontaminasi psikotropika yang menyebabkan dia malas berpikir, juga malas secara fisik ya. Jadi akhirnya jadi mager, anak-anak bilang sekarang malas gerak Hmm. gitu ya. Iya, malas gerak ya. Jadi mager, Hmm. akhirnya eh, kalau dia tergantung dan mencari materi untuk memenuhi hasratnya untuk menggunakan obat itu, maka di dalam keluarganya akan mengalami juga kecelakaan di mana ada pencurian
barang-barang berharga dari orang tua, kita bisa melihat orang-orang sekitar yang anaknya korban narkoba, ambil emas ibunya, uang ibu, bapak, Hmm. saudara, sampai kompor gas pun, tabung gas pun diambil gitu ya, untuk Nauzubillah. memperoleh uang. Jadi begitu mereka kena dan sudah tergantung, maka tidak ada lagi nurani. Kita biasanya melihat kenapa sih anak-anak ini sanggup untuk menghabiskan harta keluarga, mencuri harta ibu, bapak, saudara sendiri di dalam satu rumah, kemudian barang-barang misalnya berharga pun diambil tanpa ada rasa kasihan seperti itu, karena memang anak-anak sudah kehilangan nurani. Hmm. Jadi itu mereka terkena narkoba dan ketergantungan, makanya nuraninya pun akan hilang. Jadi saya beberapa kali mendengar ceramah Ya. karena saya merasa bahwa mengapa anak-anak bisa membunuh, mengapa Hmm. anak-anak yang tergantung narkoba itu bisa melukai orang tua dan tanpa ada rasa kasihan, karena mereka ternyata begitu tergantung, mereka kehilangan nurani dan tidak ada lagi Hmm. rasa kasihan yang ada di dalam dirinya. Dan Ya. itulah apa namanya bahayanya narkoba itu. Sehingga bagaimana bangsa mau berjaya jika anak mudanya sekarang Jadi. cekoki dengan obat-obat terlarang itu yang merusak mental mereka. Hmm. Akhirnya kita merasa bahwa Indonesia emas tahun 2045 kita harapkan anak-anak milenial, anak-anak Gen Z dan ya bangsa Alpha gitu ya, generasi Alpha Hmm. itu bisa menjadi anak-anak yang diharapkan dan dapat berjaya untuk bangsa kita. Tetapi kalau narkoba itu merasuki kehidupan mereka, maka bukan generasi emas yang akan kita dapatkan, tetapi Generasi cemas. generasi, iya, iya benar, generasi Generasi cemas dan cemas. lumpuh seperti itu ya, saya Hmm. kira. Ya, mudah-mudahan itu tidak terjadi ya Bu Eri ya. Iya, Apalagi dan karena itu memang tugas kita semua ya. iya. Nah, kemudian apa saja faktor budaya nih atau sosial yang membuat seseorang lebih rentang terhadap penyalahgunaan narkoba ini, Bu Eri? Yang pertama adalah mungkin perhatian orang tua ya. Iya. Jadi sifat siriki, saling menjaga harga diri, itu Hmm. martabat. Kemudian sifat kalak diri juga, saling memuliakan, Ya. mungkin saling memperhatikan. Karena saya kira pada saat kita selalu mengontrol anak-anak kita, apa kegiatannya, di mana dia berada, dengan siapa dia bergaul, dan seterusnya, insya Allah mungkin kita bisa apa ya em, mengetahui dan juga mendeteksi anak-anak kita terlibat atau tidak. Selain itu, saya kira faktor religiositas, pemahaman tentang agama bahwa untuk mencari kebahagiaan bukan pada obat-obat terlarang, karena itu adalah jalan yang keliru ya, jalan Hmm. yang salah. Tetapi cara untuk memperoleh kebahagiaan adalah dengan mendekatkan diri sama Allah, menjalankan kehidupan beragama, menjalankan sholat yang bisa mengontrol perilaku anak-anak kita seperti itu. Karena mungkin ada orang tua yang lebih mengutamakan bagaimana anaknya hanya bisa berpendidikan, tetapi dari aspek religiusitas itu terlupakan. Kurang. Dan mereka mungkin ada orang tua yang lalai yang hanya memberikan harta finansial agar anaknya senang, tetapi dia lupa bahwa eh, uang itu digunakan untuk apa, gitu. Sehingga Iya, itu iya. pun harus dikontrol. Jadi memang saling kepedulian, kemudian pemahaman dan perhatian terhadap anak-anak dan juga pemahaman kita terhadap anak kita juga harus kita apa namanya kita perhatikan. Jadi bukan hanya harta, tetapi juga perhatian terhadap anak-anak itu yang saya kira sangat penting agar supaya kita bisa mengontrol perilaku mereka di luar rumah karena kita kan tidak bisa mengontrol mereka 24 jam. Sehingga eh, saat di rumah kita bisa mendeteksi dan juga bertanya lebih lanjut tentang apa kegiatan mereka dan seterusnya. Jadi bukan hanya dicuekin seperti itu karena anak-anak muda sekarang kan kalau dicuekin mereka juga lebih cuek gitu. Dia Hmm. pikir tidak ada perhatian, akhirnya dia mencari kebahagiaan di tempat lain dan bersama teman-temannya dan itulah biasanya yang membuat mereka salah jalan. Saya kira begitu. Oke, Bu Eri, menarik sekali ini. Dan tentu pertanyaan selanjutnya ini, Bu Eri, apakah ada perubahan pola konsumsi narkoba di kalangan perempuan dan generasi muda saat ini?
Ya, kalau pola konsumsi saya tidak terlalu paham, Hmm, tetapi saya kira yang saya dengar ya, ya, dan juga nonton di beberapa media sosial bahwa sekarang ini bukan hanya laki-laki memang sebagai pengguna, ya, tapi perempuan juga ikut serta dan saya kira ini akibat pergaulan yang salah bergaul gitu ya. ya, Salah lingkungan. memilih kawan bergaul, salah Hmm, memilih lingkungan bergaul sehingga apa namanya jadi korban seperti itu. oke. Dan yang sangat miris saat ini para pengedar, teman-teman anak-anak SMP pun menjadi apa ya, menjadi sasaran Target. para pengedar ya. Ya, Agar mereka juga menggunakan itu. Konon yang saya dengar awalnya anak-anak SMP ini cuman di apa ya, dites-tes gitu, mau nggak coba ini ya. enak membuat kita happy dan akhirnya dia merasa bahwa iya ya enak betul seperti itu dan akhirnya tergantung dan pengedarnya mengatakan kalau kamu mau ini kamu tidak beli tetapi bantu saya untuk menjual seperti itu. Dan Hmm, mirisnya lagi ini bukan hanya terjadi di kota-kota besar sekarang, tapi justru di pedesaan. ya. Di pedesaan sudah banyak bandar, sudah banyak pengedar, dan saya mendengar berita dari kampung bahwa beberapa anak SMP, SMA, generasi Z ya Gen Z itu sudah menjadi korban karena eh, apa namanya ya salah bergaul lah. Mereka kan misalnya satu komunitas gitu dan di dalamnya itu ada seorang anteknya dari pengedar maka Hmm, di situ mereka menjajakan dan memberikan apa ya promosi-promosi yang mungkin menarik bagi generasi hmm, milenial. Kita tahu kan anak-anak ya. itu kalau dilarang malah mau mencoba gitu ya. Betul. Ada Dan penasaran, ada iya tingkat penasaran kesel. Ya. gimana sih gitu happy-nya bagaimana sih kalau kita fly dan seterusnya. Hmm, Apa sih manfaatnya gitu dan kalau diceritakan yang enak-enak ya mungkin saat itu enak tetapi pada saat ketergantungan itulah yang menjadi apa namanya bahaya dan menjadi sumber malapetaka bagi keluarga saya kira dan akhirnya bukan hanya keluarga tetapi juga bangsa dan negara. Seperti itu. hmm, iya. Baik. Baik Ibu Eris, menarik sekali perbincangan kita terkait dengan bagaimana kita melihat bahwa tantangan terbesar ini adalah penjajahan modern, yaitu berupa narkoba bagi anak-anak muda, khususnya kaum perempuan juga tentunya rentan juga menjadi bagian sasaran daripada penyebaran narkoba ini sendiri. Baik, Ibu Eris, sebentar kita lanjut, kita dengarkan dulu kelong berikut ini. Ya.
Kita mulai, Bu. Baik, sahabat budaya, masih bersama di acara obrolan apresiasi budaya. Tentunya kita masih bersama dengan Ibu Dr. Eri. Kita sapa-sapa dulu yang sudah bergabung juga lewat menyaksikan siaran kita secara langsung di media sosialnya Pro 4. Selamat malam buat Pak Sumarlin Rengko. Semangat Bu dosen Ibu Eri yang baru saja tiba dari Sorowak. Semoga cepat sehat. Aku. Oh, baru tiba ini Bu ya, Bu Eri. Ya, kami 15 jam dari Masya Sorowako Allah. ke Makassar dan baru tiba hari ini. Masya Allah, Alhamdulillah kita akhirnya bisa bertemu di acara apresiasi budaya Bu Eri ya. Meskipun dalam kondisi perjalanan jauh. Iya, Ya, makanya ini masih rasanya flu, masih lemas gitu. iya. Baik, Duduk 15 jam. baik, boleh kita lanjut berkaitan dengan tadi bahasan kita mengenai peranan budaya lokal sebagai benteng. Tentu ini juga sangat penting kita bahas bagaimana budaya lokal itu dapat menjadi alat efektif dalam pencegahan narkoba. Nah, kira-kira seperti apa peran budaya lokal sebagai benteng ini, Bu Eri? Ya. Jadi saya kira kalau kita berbicara budaya lokal kita, Bugis Makassar, maka salah satu nilai-nilai norma-norma sosial yang ada, adat yang berlaku di masyarakat kita, Hmm. memang bisa secara tidak langsung menjadi apa namanya ya, alat preventif begitu jika memang nilai-nilai itu diajarkan oleh para orang tua kepada anaknya. Hmm. Jadi misalnya orang tua itu selalu mengatakan bahwa jagai siri keluarga, Ya. tolong jaga martabat keluarga, karena jika kamu berbuat malu, maka Hmm. bukan hanya ataupun berbuat yang apa namanya ya, yang tidak sesuai dengan adab dan norma, maka itu bisa merusak martabat keluarga. Dan mungkin itu yang perlu ditekankan kepada anak-anak. Jadi edukasi dini mengenai nilai-nilai lokal, budaya lokal yang ada di dalam apa namanya, dalam keluarga kita atau di dalam masyarakat kita, karena dia akan menjadi benteng utama Hmm. untuk apa namanya, tindakan preventif di dalam berinteraksi dengan sesamanya. Jadi begitu juga misalnya pada saat kita kalau ada orang tua yang mengatakan jangan pilih-pilih teman, tetapi Ya. kita harus berkawan dengan semuanya. Saya kira itu juga adalah hal yang keliru karena Hmm. orang tua kita selalu mengatakan bahwa berkawanlah, pilihlah teman yang bisa membuat kamu lebih positif dalam bertindak dan berpikir, berperilaku seperti itu, sehingga kita perlu memang memilih orang-orang yang kita merasa bahwa dia memberikan inspirasi, juga memberikan nilai-nilai positif dalam kehidupan kita atau dalam pergaulan kita. Tapi pada saat misalnya kita merasa, dan inilah yang tugas orang tua, dan biasanya ini tugas ibu ya, Ya. tugas para ibu yang selalu apa namanya, menyampaikan pesan-pesan moral kepada anaknya agar supaya mereka terhindar dari hal-hal yang buruk seperti itu. Jadi mungkin kita setelah kita misalnya mendapatkan petua dari orang tua, maka para generasi milenial ini juga harus bisa mengedukasi diri Hmm. gitu bahwa ternyata yang namanya narkoba selain bisa membahagiakan, tapi bahagianya semu, Hmm. bukan Semu. bahagia yang abadi, bukan bahagia yang lama, tetapi itu adalah semu, mempunyai resiko kesehatan yang sangat tinggi dan fatal untuk kesehatan masa depannya, mental masa depannya, juga untuk perjalanan hidup masa depan gitu. Dan inilah mungkin edukasi diri sendiri dulu yang perlu apa namanya, perlu ditanamkan kepada generasi muda ya. Hmm. Mungkin mereka juga diajari bagaimana memanage stres yang sehat gitu. Ya. Bukan karena dia stres, depresi dengan tugas-tugas kuliah, tugas-tugas yang lain, atau mungkin depresi karena kondisi keluarga yang suka konflik, ibu bapaknya suka bertengkar gitu. Dan itulah yang mungkin kita perlu juga edukasi mereka bahwa mengalihkan tekanan pikiran atau depresi itu ke hal-hal yang positif, misalnya melalui olahraga, jogging, hobi mungkin buat konten kreatif gitu ya. Sekarang ini kan menulis seperti itu, ini adalah hal-hal yang bisa mengalihkan
pikiran juga perilaku anak-anak ke arah yang positif sehingga dia tidak mencari satu pelarian yang Ya. negatif ke arah Hmm. narkoba. Jadi olahraga itu kan bisa membuat kita happy ya. Kalau Ya. kita jogging, kita Hmm. berenang, kita mungkin sekarang ini kan pedal ya Pedal ya. lagi ngetren gitu. Lagi Nah, ngetren. kalau ingin dikatakan misalnya modern ya Pak, bukan dengan narkoba orang Hmm. modern, tetapi Iya. mungkin dengan ya ikut komunitas padel itu sehingga kita katakan wah kita olahraga sambil dikatain orang-orang modern gitu Iya. ya yang tetap mengikuti zaman Hmm. di bidang olahraga atau mungkin di bidang Seni. Hmm. iya juga media sosial misalnya Hmm. membuat konten kreatif dan seterusnya sehingga itu yang membuat kita happy Hmm. bukan dengan narkoba seperti itu. Iya. Dan yang paling penting adalah harus memilih lingkungan pergaulan memang yang Hmm. cocok gitu agar kita sama-sama bisa saling mengedukasi, saling memperingati, bukan malah merusak teman kita sendiri seperti itu ya. Karena kadang-kadang ada anak-anak yang ingin dikatakan modern sehingga mencoba hal-hal yang baru ini seperti menggunakan narkoba. Iya. Saya Baik. kira ini yang paling penting kita edukasi kepada anak-anak kita. Oke, menarik sekali ini Bu Eri karena ternyata perempuan juga bisa menjadi sebagai agen perubahan ya. Nah, kalau dari sisi apa namanya? Dari sisi semangat dari RA Kartini, tentu perempuan ini memiliki peran penting dalam gerakan pencegahan narkoba ini. Apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh apa Kartini-Kartini era sekarang nih untuk mampu membawa perubahan, artinya membawa perubahan dari hal yang buruk menjadi yang lebih baik lagi. Iya, em, tujuan Kartini atau visi Kartini kan agar supaya para perempuan itu bisa bersekolah, Iya. menikmati pendidikan agar dia lebih cerdas. Hmm. Perempuan-perempuan sekarang, saya Ya. kira sudah sangat banyak yang cerdas karena sudah banyak yang jadi pemimpin, ya apakah di legislatif, Hmm. yudikatif, juga sebagai birokrat sampai dengan gubernur. Ya. Dia sudah apa namanya? Para perempuan sudah bisa mengaktualisasikan diri dengan caranya sendiri dan dengan kompetensi mereka masing-masing. Hmm. Nah, tetapi sekalipun di bidang pendidikan misalnya nilai-nilai Kartini itu udah sukses, tetapi Kartini-Kartini muda inilah yang mungkin paling penting kita harus perhatikan. Jadi mungkin Kartini-Kartini yang sudah 50-an ya sudah mengalami masa di mana dia sudah mencapai kehidupan atau sampai 60-70 tahun sudah mencapai kehidupan dan juga misi kehidupannya yang sudah maksimal. Makanya di dalam bahasa Makassar, Ya. ibu itu dikatakan anrontuka, Oh, anrong. anrong Ya. tuh kayak. Anrong itu ibu ya, ibu Iya. jari. Makanya ini namanya ibu jari, anrong 5. Iya. Nah, ini namanya jari-jari. Jadi Hmm. ibu ini harus sanggup mendatangi semua jari-jari. Dalam bahasa Makassar, anak itu adalah jari-jari namanya. Iya. Jadi kalau ditanya sudah berapa anaknya, siapa jari itu? Seperti itu. Hmm. Jadi itulah ibu harus sanggup mendatangi semua anak-anaknya dengan gampang sehingga dikatakan ini ibu jari. Dan yang paling penting adalah ibu itu adalah androng tuka. Jadi kita selama ini cuma mengenal anak tangga. Iya. Anak tangga ada 100, 1000, tetapi kita kehilangan apa namanya? Kehilangan jawaban di mana ibu tangganya. Dan ternyata ibu tangga dalam budaya Makassar itu adalah tempat bertumpunya anak-anak tangga. Jadi ibu tangga itu apa ya? Satu tiang ataupun satu papan atau mungkin bambu yang besar tempat bertumpunya anak-anak tangga. Seperti itu. Hmm. Dan apa maknanya filosofinya bahwa memang ibu itu harus kuat karena dia tempat bertumpunya anak tangga mulai dari kehidupan dari satu tangga pertama, nah level ke atas sampai dengan puncak kehidupannya. Hmm. Jadi kalau seorang ibu itu mampu menjadi anrontuka Iya. atau ibu dari anak-anak tangga, maka insya Allah anak-anaknya bisa mencapai kehidupannya dengan sempurna Hmm. dengan Iya, iya. prestasi yang tinggi. Karena tidak akan ada bapak tangga, yang ada ibu Hmm. tangga. Dan ibu tangga inilah yang punya peranan penting. Sehingga Hmm. sebagai Kartini masa lalu dan juga untuk mendidik Kartini masa depan, Anrontuka ini atau ibu tangga ini sangat berperan penting untuk tetap kuat dan juga tetap berdaya
agar supaya anak-anak tangga ini bisa mencapai puncak kehidupannya di masa depan. Jangan Hmm. sampai mereka terkontaminasi oleh narkoba yang bisa merusak masa depan anak-anak kita. Jadi inspirasi Kartini mungkin hanyalah inspirasi dari aspek pendidikan perempuan ya. Ya. Nah, tetapi zaman Kartini tidak banyak tantangan Hmm. dari arus globalisasi. Tidak ada tantangan narkoba, tidak ada tantangan medsos dan seterusnya. Tetapi saat ini para ibu-ibu untuk mengedukasi anak, mendidik anak, menanamkan nilai-nilai moral positif kepada anak mempunyai tugas yang sangat berat dan sangat agak apa ya, punya kesulitan gitu. Karena anak-anak sekarang kalau diajarin mungkin dia lebih pintar gitu. Iya, iya. Kalau kita katakan ibu itu dulu seperti ini, itu kan dulu Dulu. seperti Iya. itu kan dulu, bukan Hmm. sekarang. Nah, jadi bagaimana kita membawa sebagai ibu, meskipun kita sudah umurnya umur lansia, tetapi bisa memahami bagaimana kondisi kehidupan anak-anak masa kini, bagaimana Hmm. mereka bergaul, bagaimana kita bisa masuk secara tidak langsung dalam kehidupan mereka agar kita pun bisa menjadi kawan berkomunikasi yang baik dan kita bisa juga ikut apa ya ikut menjadi ibu-ibu gaul gitu agar Hmm. kita tidak ketinggalan zaman dan bisa secara tidak langsung menjadi apa ya menjadi pengerem gitu ya Ya. dalam anak-anak berperilaku. Baik. Mungkin karena masih ada sedikit waktu ini Bu Eri, mungkin sekitaran 5 menit. Ada mungkin pesan inspiratif dari Ibu selaku tentu sebagai akademisi dan tentu mewakili dari kaum perempuan terkait dengan besok ini kita peringati dengan Hari Kartini ya. Apa pesan Ibu untuk generasi muda agar tetap terang di tengah tantangan zaman saat sekarang ini? Silakan Ibu. Iya, saya hanya berpesan baik kepada ibu maupun kepada anak-anak milenial. Untuk Hmm. kepada ibu, mari kita sensitif, mari kita juga ikut mendengarkan bagaimana pergaulan anak-anak kita masa kini Hmm. di era globalisasi ini, agar kita bisa memahami bagaimana mereka bergaul, sehingga tindakan preventif agar terhindar dari narkoba itu kita bisa monitoring dan kita bisa carikan solusi. Kemudian untuk para generasi milenial, Gen Z, generasi Alpha, saya kira perlu apa ya fokus kepada mengejar masa depan yang gemilang seperti itu. Jadi setiap anak muda saat ini harus punya visi masa depan yang jelas. Karena dengan visi masa depan yang jelas, maka kita punya satu apa namanya? Satu tekad yang kuat bahwa kita harus sukses dan berhasil dalam kehidupan dan bukan menjadi orang-orang dijajah oleh narkoba. Karena penjajahan narkoba jauh lebih kejam dari penjajahan di masa lalu untuk merebut kemerdekaan. Sehingga kita harus menolak berbagai apa ya, berbagai tekanan ataukah mungkin berbagai paksaan dari kawan-kawan untuk menggunakan narkoba atau untuk mencoba narkoba. Jadi janganlah mau mencoba. Karena mencoba, tidak mau mencoba berarti itu adalah tindakan preventif untuk keselamatan diri kalian dan juga untuk keselamatan masa depan kalian. Iya, baik. Baik Ibu Eri, terima kasih atas waktunya. Kita mungkin akan tutup dengan pantung Bu ya, pantung klasik. Mentari muncul di ufuk timur, menghapus embun di atas karang. Mari melangkah dengan bersyukur, habis gelap terbitlah terang. Baik Ibu Eri, demikian percakapan kita malam hari ini. Semoga bahwa setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya, sebagaimana pesan Ibu Kartini yang abadi. Tentu saya Ruslan pamit undur diri dari ruang dengar Anda sahabat budaya, dan juga terima kasih sekali lagi Bu Eri atas waktunya untuk berbagi pesan inspiratif pada malam hari ini. Semoga pesan ini bisa tersampaikan kepada anak-anak muda atau generasi sekarang ya, khususnya kaum-kaum perempuan yang masih tetap masuk dalam kategori milenial ya, untuk membawa perubahan yang lebih baik lagi. Terima kasih Bu Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.